Selamat Hari Paskah. Amin. Saudara, di Hari Paskah ini kita bukan hanya melihat Yesus bangkit di masa lalu, tapi kita harus memahami, kita harus belajar dalam kehidupan kita bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam tiap-tiap kehidupan kita. Di Mazmur 16 ayat 10 katakan seperti ini. Ini Daud. Daud ini orang yang dekat sama Tuhan. Daud ini orang yang disertai Tuhan. Daud ini orang yang selalu hidup di dalam segala masalah. Dia selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Waktu dia menghadapi Goliat tidak mengalami kematian. Bahkan waktu dia mengalami masalah dengan Saul, rajanya mau membunuh dia, dikejar-kejar. Dia tidak pernah mengalami kegagalan. Bahkan waktu dia berperang, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itulah Daud ngomong seperti ini. Engkau takkan meninggalkan jiwaku di dunia orang mati. Engkau takkan membiarkan orang-orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi waktu kita hidup di dalam Dia, bicara hidup di dalam Dia, kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kita tinggal di dalam pribadi kasih. Artinya tinggal di dalam Dia bukan masalah kamu dibaptis. Tinggal di dalam Dia bukan masalah kamu ke gereja. Tinggal di dalam Dia bukan masalah kamu melakukan dunia pelayananmu, bukan. Tapi tinggal di dalam Dia, kamu hidup di dalam pribadi kasih. Engkau lepaskan egomu, harga dirimu. Engkau tidak lagi dipimpin dikit-dikit marah, egois, nurutin ego, kehendak daging saja. Manusia lama kita. Tapi waktu engkau hidup di dalam Kristus, engkau harus taat pada pribadi kasih. Kasih harus menjadi jawaban dalam hidupmu. Tidak ada pilihan lain. Salah, benar, kasih harus jadi jawaban. Karena kasih adalah Tuhanmu. Itu bukti kita mengalami kebangkitan daripada Kristus. Paskah bukan sekedar tentang Yesus mati dan bangkit. Paskah ada realitas kehidupan Kristus yang hidup melalui kita. Sehingga Kristus bisa dirasakan. Kalau saudara hidup di dalam pribadi kasih itu, saudara akan lihat Kristus itu hidup sebagai pengusaha, Kristus hidup sebagai penggembala, Kristus hidup di dalam pribadi nelayan, Kristus hidup di setiap area hidup saudara. Kristus sebagai mahasiswa, semua orang, aku merasakan kasih di dalam kamu. Aku lihat Kristus melalui kamu. Waktu orang hidup di dalam Kristus, setiap orang, dimanapun kita ada, orang merasakan Kristus melalui kita. Amin. Jadi bicara mengenai tinggal dalam Kristus, pastikan hidupmu yang menjadi manusia lama, yang tadinya mengikuti ego terus, kau berubah menjadi manusia baru, yang hidup menjadikan kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan sebagai jawaban atas setiap keputusanmu. Karena Tuhanmu adalah kasih itu. Kristus adalah kasih itu. Yang adalah Tuhan, Raja atas segala sesuatunya. Yesus adalah the Holy One, yang kudus, yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Mazmur 16 ayat 10 yang dikatakan oleh Daud ini nubuatan tentang Yesus bahwa kematian tidak akan bisa menahan dia. Kebinasaan tidak menyentuh dia. Waktu kita tinggal di dalam Kristus, saudara nggak usah takut masalah kebinasaan. Maut tidak bisa menyentuh engkau. Bahkan resiko apapun yang kau hadapi dalam bisnismu, dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang menakutkan dia, kau nggak usah takut. Karena apa? Waktu engkau belajar untuk mengampuni, melepaskan, merendahkan diri, engkau akan melihat mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Sebab Tuhan katakan, barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Saya seorang bisnismen, saya seorang pengusaha, saya juga seorang gembala di tempat ini. Saudara tahu, waktu saya melakukan pekerjaan-pekerjaan saya di dalam usaha bisnis saya, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan taruhkan, banyak ketidakadilan. Banyak orang yang mengambil hak kami, menyakitin kami, merendahkan kami. Ada mereka yang curang pada kami, datang kepada kami, oh shalom Pak, saya mau digembalakan Pak. Dia dekat sama kami, dia mau digembalakan. Bahkan saya anak Bapak, saya tolong dibina Pak, deketin kami. Singkat cerita, sudah berjalan 1 tahun, dia punya kemampuan, punya hal-hal yang luar biasa. Oke, terus saya lihat, oh ini bisa kita bikinin perusahaan. Satu saat kami investasi sama dia, 2,3 kami investasi sama dia. Singkat cerita, perusahaan ini mulai menguntungkan. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, ada keuntungan demi keuntungan yang begitu besar. Wih, luar biasa. Saya senang sama anak ini. Dia saya kasih saham kosong. Ambil 25% saham ini kosong buat kamu. Keuangan kita yang keluarkan, kamu dapat saham kosong. Setelah perusahaan menguntungkan seperti itu, saudara tahu,
Dia dengan segala cara, dia tendang kami sehingga mereka menguasai perusahaan itu. Saya cuma gini, Tuhan, sebenarnya sakit. Daging ini rasanya, aduh, ini menjengkelkan. Jadi dia kong kali kong sama beberapa orang, singkat cerita saham saya diambil alih oleh dia. Saya mau dikeluarkan. Terus udah itu uang Bapak saya kembalikan modalnya tok. Itu sebelum Covid. Saya cuma gini, istri saya, sakit memang. Tapi kami pilih Kristus. Kami pilih kasih. Saya cuma, oke, enggak apa. Ayo kita ke notaris. Tanda tangan semua Pak. Kita beli saham Bapak, modalnya Bapak kembali. Oke, tanda tangan di notaris. Kami relakan saudara. Karena apa? Kasih adalah jawaban buat saya. Kasih adalah Tuhan. Bukan ego saya tidak, wah ke pengadilan. Oh, kami tidak pernah membawa masalah kami pada pertengkaran. Kami tidak pernah membawa keuangan kami untuk bertengkar. Enggak, saya enggak lakukan itu. Saya jadikan Kristus, kasih itu selalu jadi jawaban. Singkat cerita, sebelum saya jual saham itu, saya telepon sama mentor saya. Pak, saya ngalami seperti ini. Saya nggak mau jual. Saham saya seperti ini nilainya. Saya berikan cuma-cuma buat dia. Tapi karena mentor saya bilang, Pak Arifin bilang, Han, jangan. Kamu nggak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Bukan saya punya uang gede, Tuhan. Saudara nggak punya uang banyak. Oke Pak, singkat cerita saya ngomong sama mereka. Enggak, saya ambil aja sahamnya. Singkat cerita sahamnya diambil. Di take over maksudnya. Terus udah itu dibayar setelah 3 tahun. Oke, enggak apa-apa. Singkat cerita saudara, 2020 sebelum Covid. Singkat cerita, sudah tanda tangan semua, enggak sampai 2-3 bulan. Covid, perusahaan enggak jalan. Saya cuma gini toh, Tuhan, begitu Engkau menyelamatkan kami ya. Dan singkat cerita, setelah Covid, saham saya dibayar. Dan saya lihat penyertaan Tuhan, iya ya, waktu kita melepaskan, Tuhan itu sebenarnya nyelamatin kita. Dan kemarin saya dapat WA dari pemilik perusahaan itu yang dulu punya saya, terus dia pegang, Han kamu tahu nggak, perusahaan ini selama 5 tahun, uang saya tidak balik sama sekali. Enak kamu, uangmu udah balik. Aku perusahaan ini sama sekali tidak ada untung. Saudara tahu, waktu kita taklukkan pada Kristus, yang harusnya kita mengalami kerugian, itu engkau tidak mengalami kerugian. Setiap anak-anak Tuhan tidak akan pernah mengalami kebinasaan, kegagalan. Itu satu perusahaan toh. Saya punya beberapa perusahaan. Kami mengalami Kristus selalu menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami tidak pernah mengalami kebinasaan. Berkali kali harusnya rugi, kami tidak jadi rugi. Harusnya kami relakan, udahlah aku ampuni dia. Tahu-tahu mengalami keuntungan. Banyak hal yang saudara lihat, ada kuasa kebangkitan. Waktu kau percaya Kristus adalah Tuhan, jangan cuma lihat, oh ini setahun sekali Paskah datang ke gereja, doa pagi, doa malam, pelayanan ini, persembahan ini. Tapi kau gak berubah, gak mau dipimpin oleh Kristus dalam kamu, gak ada gunanya. Goalnya adalah bagaimana Kristus itu memerintah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan kamu lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Bukan banyaknya pelayanan. Apa gunanya saya khotbah di tempat ini? Apa gunanya saya menjangkau jiwa? Apa gunanya saya usir setan? Tapi hidup saya tidak mencerminkan kasih atau Kristus itu sendiri. Saya ditekan marah-marah, menghina orang. Untuk apa? Karena tujuan saya menyembah Yesus adalah satu, saya berubah. Kita melayani orang itu berubah, enggak berubah, enggak masalah. Yang penting kita yang berubah. Karena pelayanan bukan untuk mengubah orang lain, tapi pelayanan untuk mengubah kita. Untuk menerima kelemahan orang lain. Itu yang harus terjadi. Kalau saudara lihat pengkhotbah muda pada 2, saudara lihat. Ini anak-anak muda yang khotbah di tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Mereka tidak sembarangan di hidupnya. Bagaimana mereka mengampuni, merendahkan diri. Waktu ada masalah di dalam kerjaan, waktu ada masalah di kuliah, dia kasih selalu menjadi jawaban. Mereka bukan orang-orang yang belajar Alkitab, wih hebat di pengetahuan. No, mereka orang yang menjalani firman itu. Amin. Mari saudara, kenal Kristus bukan lagi kata pendeta. Kenal Kristus bukan lagi kata Alkitab. Alami Kristus, lihat alami Kristus dalam kamu. Amin. Biarpun kita hafal ayat, tapi kalau engkau tidak hidup dan mengalami perubahan, untuk apa kau belajar Alkitab tanpa Kristus itu nyata dalam kamu? Amin. Kabar baiknya Kristus yang sama hidup dan memerintah dalam kita. Kata itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Artinya gini, cari dulu siapa yang memerintah kamu. Jangan bingung, wah aku pelayanan ini, aku baptis, aku pelayanan ini, aku memberi persembahan ini. Saudara, bukan masalah persembahanmu, bukan masalah pemberianmu, tapi siapa yang menggerakkan dalam kamu. Egomu, harga dirimu, wah aku memberi biar ini. Untuk apa? Tapi kalau engkau memberi karena kasih di dalam kamu, itu Kristus yang hidup melalui kamu.
Cari kerajaan Allah, cari siapa yang memerintah kamu. Kerajaan Allah bukan masalah tempat atau lokasi atau hukumnya, bukan. Tapi kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus yang memerintah dalammu. Sehingga waktu engkau diperintah oleh pribadi Kristus yang adalah kasih itu, engkau akan melihat kebenarannya, yaitu Kristus, buah roh itu muncul dalam hidupmu. Saat kerajaan Allah, kebenarannya itu ada di dalam kamu, maka semuanya ditambahkan. Jadi pastikan Kristus itu real hidup melalui kamu. Jangan cuma menyembah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudara nyanyi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudara berteriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau nyanyi enggak nyanyi Yesus Tuhan, dia tetap Tuhan. Betul? Yang penting itu bagaimana engkau menjadikan Kristus sebagai Tuhanmu. Caranya ya apa? Atau cuma nyanyi, atau cuma ke gereja, doa pagi? Bukan. Menjadikan dia Tuhan adalah cuma satu. Waktu engkau direndahkan, engkau tetap mengasihi, itu engkau jadikan dia Tuhan. Waktu engkau dihina, waktu hakmu diambil, engkau tetap tunduk pada pribadi kasih, itu engkau jadikan Kristus Raja dalam tindakanmu. Amin. Itu yang penting. Itulah kau mengalami Kristus yang bangkit melalui kita. Amin. Sehingga setiap orang dalam hidup kita, mereka melihat Kristus yang hidup melalui kita. Itulah kuasa kebangkitan itu ada di situ. Amin. Kalau kau datang ke gereja cuma nyanyi-nyanyi, datang udah ke gereja, tapi waktu kerjaanmu diambil orang, waktu orang nyakitin kamu, ngolok-ngolok dia, kamu menghina, kamu tidak mau menjaga dan menaklukkan pada Kristus, engkau sedang tidak menjadikan dia Tuhan. Amin. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu, itu pengharapan akan kemuliaan. Ya, Kristus ada di dalam kita. Tapi pastikan engkau mau dipimpin oleh dia. Gitu loh. Kristus di dalam kamu. Tapi kalau kamu tidak mau dipimpin oleh pribadi kasih, untuk apa dia ada di dalam kita? Masalahnya bukan masalah Kristus ada di dalam kita atau tidak di dalam kita. Rohnya, pribadi Kristus itu sudah ada di dalam kamu. Tapi kalau kamu nggak mau dipimpin oleh pribadi rohnya, engkau ngikutin egomu terus, tiap hari nyalahkan orang, tiap hari menghina orang, tiap hari mencaci maki orang. Untuk apa? Kristus di dalam kamu. Kalau engkau nggak mau dipimpin oleh pribadi Kristus itu, dia nggak akan pernah menyelamatkan kamu. Tapi waktu kau sadar Kristus ada di dalam kamu, engkau harus takut pada pribadi kasih yang adalah Kristus itu sendiri. Engkau akan melihat melalui perubahan hidupmu, kamu akan melihat Allah dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Amin. Kematian daging melahirkan kebangkitan Kristus. Setiap kali kita memilih mati terhadap ego kita, kedagingan kita, keinginan kita, pembenaran diri kita, maka di situ engkau akan mengalami kebangkitan Kristus. Orang lihat, loh kamu ini sudah tak rendahkan kok. Kok kamu tambah lembut sih? Kok kamu tidak menghakimi aku? Kamu kok tambah mengasihi aku? Itu loh saudara. Waktu punya hak, istrimu, suamimu, kakakmu, orang tuamu berbuat tidak adil sama kamu, tapi kamu masih berdiri dengan kasih. Orang tuamu akan lihat, aku lihat Kristus loh melalui kamu. Aku lihat kasih loh melalui kamu. Goalnya kita cuma satu saudara. Batu penjuru kita cuma satu, yaitu Kristus itu. Kristus menjadi tujuan hidup kita. Amin. Pastikan itu terjadi dalam setiap hidup kita. Galatia 5 ayat 24 katakan seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Manusia lama kita turut disalibkan. Jadi barang siapa milik Kristus, ia pasti menyalibkan, mematikan kehendak dagingnya. Tapi barang siapa bukan milik Kristus, dia pasti mengikuti kehendak dagingnya. Dia gampang marah, dia gampang meluap-luap, dia gampang emosi, dia gampang menyalahkan, dia nurutin egonya. Barang siapa bukan milik Kristus, dia akan selalu mengikuti kehendak dagingnya. Gampang nyalahkan orang lain, gampang menghina, dia selalu mengikuti kehendak dagingnya. Tapi barang siapa milik Kristus, dia akan mematikan kehendak dagingnya, egonya. Jadi kalau engkau sadar engkau milik Kristus, enggak ada pilihan buat kamu lagi untuk kamu ngikutin kehendak daging, hakimi sana, nyalahkan, enggak bisa. Kasih harus menjadi jawaban dalam hidupmu. Pak, nanti enggak ngubah orang loh, Pak. Orang itu tambah menjengkelkan. Pak, nanti dia tambah enggak benar. Benar atau enggak benar, berubah enggak berubah, enggak penting. Yang penting kamu berubah. Orang itu berubah atau enggak berubah tidak membuat engkau semakin diberkati. Tapi waktu engkau berubah, engkau makin berkenan pada Tuhan. Itu yang membuat kamu diberkati. Amin. Goalnya adalah di tempat itu, saudara. Jadi orang itu berubah enggak penting. Yang penting Kristus harus ditegakkan, dinyatakan melalui hidupmu. Karena dia adalah Tuhanmu. Dia adalah Rajamu. Amin. Kematian Yesus nyata di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata.
Ini Paulus ngomong, kematian Kristus, dia tidak bisa mengikuti kehendak dagingnya lagi. Paulus ngomong, dia menjadi tawanan roh, tawanan kasih. Dihina, dirajam, diapain pun, kasih selalu menjadi jawaban buat Paulus. Karena kasih adalah Tuhan, Raja bagi dia. Coba hidupnya Paulus, saudara lihat. Dimanapun Paulus ada, kasih selalu menjadi jawaban buat Paulus. Saudara lihat Nuh, saudara lihat Yusuf. Yusuf dimanapun, dia dibenci oleh saudaranya, mau dibunuh oleh saudaranya, dimasukin penjara, di apapun. Kasih selalu menjadi jawaban buat Yusuf. Waktu Yusuf dihadapkan pada saudara-saudaranya yang dulu pernah mau membunuh dia, apa yang terjadi? Yusuf terima mereka. Kasih selalu menjadi jawaban buat Yusuf. Yusuf tidak ngomong seperti ini, Pak, nanti saudaraku seenaknya loh Tuhan. Dia nanti tidak akan berubah loh seenaknya. No, kasih menjadi jawaban buat saudara. Daud menghadapi Goliat. Lebih parah lagi, Daud menghadapi Saul yang adalah rajanya sendiri, yang adalah pemimpinnya sendiri, yang dia anggap sebagai bapak mungkin. Dikejar-kejar, mau dibunuh, direndahkan, semua sudah diterima Daud melalui Saul. Tapi apa yang terjadi? Waktu Daud punya kesempatan membunuh Saul di goa itu, dia punya kesempatan, dia ngomong, jangan aku jamah orang yang diurapi Tuhan. Dia tetap mengasihi Saul. Kasih selalu tetap jadi jawaban bagi Daud. Karena kasih adalah wujud daripada Allah yang ada dalam diri Daud. Bagaimana dengan kita? Coba lihat Abraham, coba lihat semua tokoh-tokoh Alkitab. Kasih menjadi batu penjuru tujuan hidup mereka. Sehingga Kristus muncul di dalam kehidupan Nuh. Kristus muncul di dalam kehidupan Daud. Kristus muncul di kehidupan Esther. Semua para tokoh, Rut, semuanya. Saudara lihat pribadi-pribadi Kristus itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengalami kebangkitan Kristus dalam setiap kehidupan kita? Atau kita sudah menjadi orang Kristen tapi kita tidak mengalami Kristus? Kita bangga cuma dibaptis ke gereja setahun sekali Paskah, setahun sekali Natalan, tapi engkau gak mengalami Kristus. Kau pusing dengan kerjaanmu, kau pusing dengan bisnismu, jatuh bangun di tempat yang sama, muter-muter kayak padang gurun, kayak tong setan. Tahu tong setan lu? Kalau motor cuma muter, masalahnya di tempat itu. Tapi dulu pernah berhasil gini, jatuh lagi, jatuh bangunnya tetap aja kayak muter aja, kayak kehidupan kayak di padang gurun aja. Memang bangsa Israel diselamatkan di Mesir, dari Mesir perbudakan. Tapi waktu dia tidak mengalami perubahan dalam perjalanan ke tanah perjanjian, mereka cuma sungut-sungut, nyalahkan. Pokoknya komplain, tidak menikmati kepengenalan akan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka mati di padang gurun. Mereka tidak pernah menyeberang Yordan. Mereka tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Mereka tidak mengalami Kristus dalam dirinya. Apakah kita menjadi orang Kristen yang cuma akan muter di padang gurun? No, saudara. Ini waktunya engkau mengalami Kristus dalam kehidupan. Mari setiap kita jangan mau diperbudak oleh agama. Cuma ritual dengan segala hukumnya. Saya ngomong seperti ini karena apa? Saya ini orang yang bosan dengan agama. 15 tahun yang lalu saya menerima pengajaran ini melalui kehidupan yang Tuhan ajarkan melalui kami. Saya 25 tahun yang lalu, saya cuma dibangun pagi, doa pagi, pelayanan ini, pelayanan ini. Saya melakukan ritual-ritual agama, tapi saya nggak pernah berubah. Tuhan saya adalah pelayanan. Alkitab itu Tuhan. Itu Alkitab jadi kayak mantra. Dalam nama Yesus ayatnya, dalam nama Yesus ini. Jadi Alkitab itu cuma jadi mantra buat saya tahun itu. Pelayanan ke sana, pelayan, tapi nggak berubah. Istri saya tidak pernah merasakan pribadi kasih dalam hidup saya. Saya cuma, ini loh ayatnya. Pokoknya saya merasa paling rohani. Singkat cerita, 15-17 tahun yang lalu Tuhan ngomong, berhenti kamu berdoa, berhenti kamu puasa, berhenti kamu pelayanan, berhenti kamu baca firman. Wih, ini nggak rohani banget, ini setan nih. Tuhan suruh berhenti saya. Karena apa? Ini 4 hal yang membuat saya sombong rohani. Karena saya merasa paling rohani. Berhenti. Saya 45 hari saya puasa. Puasa tidak puasa. Maksudnya karena kebiasaan puasa jadi saya nggak puasa lagi selama 45 hari. Terus udah itu saya nggak puasa, nggak doa. Puasa nggak baca firman. Puasa nggak melayani. Wih, itu nggak nyaman, saudara. Minggu pertama, minggu kedua rasanya aduh kosong banget. Tapi minggu keempat Tuhan cuma ajar, kamu terus belajar menyangkal diri, memikul saya. Jadi saya benar, tapi sorry ya, saya harus merendahkan sendiri. Kasih harus menjadi goal saya, penyembahan saya. Saya belajar dalam hidup pribadi Kristus. Goalnya adalah Kristus. Kekudusan saya bukan
puasa. Kekudusan saya bukan pelayanan. Kekudusan saya bukan persembahan ini, persembahan ini. Kekudusan saya adalah pribadi kasih yang lemah lembut dan rendah hati. Goal saya ke tempat itu. Tapi waktu saya minggu ketiga, minggu keempat, saya menerimakan damai sejahtera, sukacita. Bahkan kami mengalami terobosan-terobosan, hal-hal yang luar biasa. Setelah itu ya saya tetap doa lagi. Saya baca Alkitab lagi, saya pelayanan lagi. Tapi bukan lagi karena ritual lagi. Tapi Kristus menjadi tujuan hidup saya. Itulah kenapa saya mengajarkan hal ini. Supaya saudara nggak diperbudak oleh agama. Tapi saudara fokus pada Kristus yang hidup melalui kita. Amin. Masalah terbesar bukan pada Goliat atau masalah saudara. Bukan. Masalah terbesar dalam hidup saya. Bukan masalah bisnis saya yang diambil orang. Banyak, berkali-kali. Masalahnya bukan masalah bisnis yang diambil orang, yang dihianatin orang, yang dicaci maki orang, yang direndahkan. Masalahnya bukan itu. Masalah terbesar adalah apa? Siapa yang ada di dalam kamu? Amin. Kalau engkau menghadapi masalahmu dengan egomu, kamu akan babak belur. Tapi kalau engkau menghadapi itu dengan kasih, pribadi kasih, engkau akan melihat Tuhan begitu dahsyat. Memang berita tentang salib mengenai Kristus ini, itu kebodohan buat orang dunia luar itu. Bodoh banget ya Pak ya. Kita yang benar kok kita yang minta maaf. Bodoh banget ya Pak ya. Saya yang berkorban buat dia, terus udah itu saya yang harus mengampuni dia, melepaskan. Kok kenapa Pak? Memang bagi orang dunia, berita tentang Kristus ini kebodohan. Tapi buat kita yang percaya, Kristus itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Amin. Buat orang dunia, buat orang saudara-saudara yang masih nggak percaya, saudara akan lihat itu sebuah kebodohan memang. Tapi bagi saudara yang percaya, saudara akan melihat di balik kuasa kematianmu itu ada kebangkitan Kristus di dalam kamu. Coba saudara lihat Daud, dia mengalami kemenangan begitu luar biasa. Bukan karena Daud pintar, bukan karena Daud hebat, tapi karena pribadi Kristus, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, sangkal diri, pikul salib, itu ada dalam diri Daud. Sehingga dalam Daud kita bisa melihat siapa? Kristus. Yusuf saudara lihat, bukan karena Yusuf pintar, bukan. Tapi karena kita melihat pribadi Kristus hidup dalam kehidupan Yusuf. Saudara lihat Nuh, saudara lihat Esther, saudara lihat Rut, kau lihat tokoh-tokoh Alkitab. Saudara lihat itu, bagaimana Kristus itu hidup dalam mereka semuanya. Jangan copy pekerjaannya. Kita bingung dengan agama yang mengcopy pekerjaan. Cara nyembahnya gini ya. Cara nyembahnya Daud. Kita mengagamakan cara-cara mereka menyembah. Tapi tidak belajar siapa yang hidup melalui mereka. Amin. Ayo saudara. Rohnya yang harus kau pikirkan. Bukan mengcopy pekerjaan mereka. Tapi siapa yang hidup di dalam mereka. Sehingga melalui kehidupanmu. Itu menjadi kemuliaan Allah. Amin. Kita ini ditetapkan lebih daripada pemenang. Bedakan antara pemenang dan lebih daripada pemenang. Seorang pemenang itu dia akan mempersiapkan diri. Dia bertanding. Pokoknya tujuannya dia adalah pialanya. Itu seorang pemenang. Tapi lebih daripada pemenang, enggak begitu cara bertandingnya. Lebih daripada pemenang, saudara tahu, pialanya itu bukan tujuannya. Saudara tetap bertanding di dalam bisnis saudara tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan. Di dalam pelayanan, di dalam kuliah saudara tetap melakukan yang terbaik. Tapi waktu saudara disikut oleh temanmu, waktu engkau dihianati, engkau taklukkan pada enggak, aku tetap mengasihi dia. Memang kelihatannya pialanya hilang, tapi saudara tahu, waktu saudara melepaskan, kok aku dapat berkatnya ya? Kok aku mendapatkan piala lebih ya? Itu lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu bukan kita nggak bertanding, kita ngikutin pertandingan. Bukan untuk kita menang lagi, tapi untuk menyatakan bahwa kita yang pemenangnya. Amin. Jadi waktu kau ada masalah dalam hal-hal yang kau hadapi, bukan lagi sebuah masalah, karena engkau adalah pemenangnya sudah. Amin. Jadi kamu tidak perlu lagi ngikut orang kiri kanan hanya untuk pialanya, enggak. Waktu ada orang mengkhianati, orang menyalahkan, engkau bisa melepaskan. Di situ kamu, kok bisa ya bisnisku seperti ini? Kok bisa ya? Mari saudara, di akhir zaman ini nggak gampang. Kalau engkau nggak belajar hidup dalam kerajaan Allah, yaitu pemerintahan Kristus ini. Belajarlah dipimpin oleh Roh. Situasi dunia nggak mudah sekarang. Tapi waktu engkau ada di dalam kasih, damai sejahtera dan sukacita itu ada dalam kamu. Karena hidup kita ini bukan lagi tanggung jawab kita. Waktu kita ada di dalam Kristus, hidup kita ini menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Karena engkau itu alat-alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau hidup karepmu sendiri, maka hidupmu itu tanggung jawabmu. Tapi waktu kita hidup di dalam Kristus, hidup kita ini menjadi tanggung jawab Tuhan untuk memenuhi segala sesuatunya.
Bahaya terbesar adalah kita keluar dari pertandingan dan mengikuti daging kita. Gini loh, saudara bertanding nih, udah tahu anak Tuhan bertanding. Saudara ada dalam tekanan, terus ego, emosi, iya ya ini dah, oh ya udah, kau marah-marah, kau hakim, kau seret dia ke pengadilan. Itu yang paling bahaya. Karena engkau keluar daripada Tuhan. Tapi waktu engkau tahu bahwa engkau anak Tuhan, engkau takut kepada kasih, dan engkau tidak keluar daripada pertandingan, engkau tetap mengasihi orang itu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan beracara dalam kamu. Amin. Jangan pernah keluar daripada pertandingan. Tetap berdiri dengan kasih itu. Sesakit apapun, berdirilah dengan kasih. Karena dalam kematian dagingmu itu, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Karena kehendak roh berlawanan dengan kehendak daging kita. Jadi matikan kehendak daging supaya apa? Kehendak roh pribadi kasih itu ada dalam kita. Jangan sampai kita ngomong gini. Tiap pagi kan saudara doa, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Minta ini doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi waktu ada masalah, kerajaan kita, ego kita, apa lo kurang ajar. Padahal tiap hari minta kerajaannya datang. Tapi waktu masalah datang, kerajaan kita. Minta kehendaknya datang. Waktu ada masalah, kehendaknya kita, apa lo kurang ajar. Harusnya kehendaknya dia kan. Mulut kita ngomong, datang kerajaannya, jadilah kehendakmu, tapi tindakan kita, kerajaan kita yang kerja, kehendak kita yang kerja. Kalau kita sedang bohongin Tuhan tiap hari, amin. Mulut kita hafal dengan kata-kata itu, tapi prakteknya, tindakan kita tidak mencerminkan kerajaan Allah itu hadir, dan kehendak Allah hadir. Kita tolak kerajaan Allah, kita tolak kehendak Allah. Kerajaanku harus berdiri, kehendakmu harus berdiri. Gak bisa dong, amin. Alami dia, bukan kata YouTube, bukan kata pendeta, bukan kata Alkitab, tapi kau mengalami Tuhan. Amin. Hidup dipimpin roh bukan sekedar tujuan akhir, tapi perjalanan penuh kemuliaan dan sukacita. Gak penting masalah tujuannya saudara. Gini loh, bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Waktu dia dilepaskan, dia pikirnya gini, aku berjalan sampai ke tanah perjanjian. Dia terus jalan, tapi dia tidak pernah berubah. Akhirnya apa? Dia cuma putar-putar di padang gurun aja dan mati. Karena goalnya dia adalah tanah perjanjian. Goal mereka bukan masalah pengenalan akan Allah. Sampai atau enggak sampai. Tapi kau bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan fokus pada tujuannya, sampai kepada tujuannya, bukan. Tapi kau bisa menikmati waktu kau dihina, direndahkan, uangmu diambil. Engkau melihat Tuhan di situ, itu yang paling penting. Amin. Alami Tuhan saudara. Semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Jadi kalau saudara nggak dipimpin oleh pribadi Kristus, roh pribadi Kristus, kasih, kau bukan anak Allah. Bukti kita anak Allah adalah satu, kita dipimpin oleh pribadi kasih. Kalau engkau dipimpin oleh egomu, kamu bukan anak Allah, percaya deh. Kamu anak Allah itu tidak ditentukan oleh baptisannya, tidak ditentukan gerejanya mana, enggak. Tapi ditentukan kau dipimpin oleh siapa, egomu atau pribadi kasih. Itu yang menentukan. Amin. Keintiman dengan Tuhan selalu dari ketaatan, bukan dari perasaan. Gini, keintiman itu butuh ketaatan dan batasan. Hubungan, dalam kita berhubungan itu selalu ada batasannya. Saya punya hubungan, saya merdeka ini. Hubungan saya sama istri saya itu merdeka. Tidak ada aturan gini. Tapi tetap ada batasan-batasannya kan. Karena saya mengasihi istri saya jalan sama istri saya. Pasti ada batasan-batasan. Kemerdekaan saya nggak sembarangan. Kemerdekaan saya ada batasan. Begitupun waktu kau kenal Tuhan, kau jalan sama Tuhan, kau merdeka. Tapi merdekamu itu terbatas, ada batasan-batasannya. Gak sembarangan, amin. Gak ngikutin sembarangan apa yang kau mau lagi, gak bisa. Batasannya adalah pribadi kasih, itu batasan. Batasannya bukan hukum atau aturan. Batasannya adalah kasih. Waktu kau nurutin egomu, maka engkau sedang keluar daripada dia. Tidak ada hubungan tanpa batasan. Banyak orang mau intim, banyak orang juga mau seks, tapi gak mau berbuah. Banyak orang mau nikah, tapi tidak mau punya anak. Begitupun kita mau dekat sama Tuhan, mau menyembah, mau pelayanan ini, pelayanan, tapi tidak menghasilkan buah roh. Amin. Kita dekat nih pelayanan, khotbah, jadi pendeta kayak saya. Tapi apa? Tidak menghasilkan buah roh. Ditekan sana marah-marah, ditekan istrinya, suami marah-marah. Mana Kristusnya, men? Banyak daripada kita suka intim dengan Tuhan, tapi tidak menghasilkan buah roh. Sehingga Kristus tidak nyata dalam hidup kita. Untuk apa? Tuhan, aku lakukan mujizat. Tuhan, aku setan. Tuhan, aku bernubuat. Engkau pembuat kejahatan. Karena Bapa hanya melihat kasih di dalam kamu. Itu nyata. Amin. Ini perjalanan Simon dari Kirene. Dia lagi jalan mau pulang kampung. Tahu-tahu
Yesus di situ lagi memikul salib. Ada tentara-tentara Romawi narik, sini, ayo kamu pegang salibnya dia. Loh, Simon yang tadinya enak-enak, tahu-tahu mikul salib Yesus. Dia ngomong gini, enggak adil ini bukan salahku, kok harus aku yang tanggung jawab. Mungkin Simon ngomong seperti itu, kan ini masalahnya suamiku, ini kan masalahnya istriku, ini masalahnya orang lain, kenapa kok harus aku? Tapi waktu dia tetap rela, dia pikul salib. Yesus mungkin sedang berbisik pada Simon, Simon, ini mungkin bukan salibmu, tapi kamu melakukannya buat aku. Terimalah kemuliaanku karena engkau menderita untuk aku. Mungkin ada hal-hal tidak adil dalam hidupmu. Mungkin orang tuamu yang salah. Mungkin papamu yang salah. Mungkin mamamu yang salah. Mungkin ada pernikahan lagi daripada keluargamu yang membuat kamu harus terima adik tiri, kakak tirimu. Itu enggak adil kelihatannya. Tapi waktu engkau tetap bisa berdiri dengan kasih, kau akan melihat, nah mungkin ini bukan salibmu, tapi kau melakukannya buat aku. Hari ini nak, aku pulihkan kamu. Ayo saudara, lakukan buat Kristus yang hidup. Lakukan bukan orang lain, itu orang. Ini loh Simon dari Kirene, dia lakukan. Secara daging tidak adil, bukan salahnya, bukan tanggung jawabnya. Tapi dia memilih taat memikul salib itu. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau tetap menyalahkan orang tuamu, saudaramu, temanmu, kakak tirimu, adik tirimu mungkin yang mengambil hakmu? Lakukan, jadikan itu benih supaya kau tahu bahwa engkau penyembah-penyembah Allah, yaitu Kristus yang hidup di dalam kamu. Mari bangkit berdiri. Roh Dia yang telah bangkit di antara orang mati diam di dalam kita. Rohnya sudah ada di dalam kamu. Mari belajar dipimpin oleh rohnya Dia. Gak ada gunanya rohnya ada di dalam kamu kalau kamu tidak mau dipimpin oleh Dia. Jangan agamakan Kristus. Ayo hiduplah dalam pimpinan rohnya itu. Melalui pimpinan rohnya itulah hidupmu akan melayani. Tujuannya bukan pelayanan, tapi waktu kau ada Kristus, hati yang lemah lembut dan rendah hati. Waktu kau lihat orang, hatimu pasti rindu untuk memulihkan orang itu. Pelayanan cuma dampak daripada Kristus yang hidup dari kita. Amin. Karena perubahanmu lah engkau akan rindu untuk melayani orang lain. Pelayanan bukan menjadi tujuanmu. Mari saudara, dari hitungan ketiga saudara baca ini. Saudara punya komitmen, Tuhan aku mau mulai hari ini engkau jadi Tuhan, Rajaku. Apapun pekerjaan saudara, apapun yang saudara kerjakan, mari kita punya komitmen ini. Hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tutup matamu.